Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusiatul Hasana, NIM 202109648350. Di sini saya akan mencoba menjelaskan makalah presentasi tentang tujuan pendidikan, yang dimana di makalah ini tertulis ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Beralih ke bab pembahasan, yaitu tentang makna dari tujuan pendidikan. Makna dari tujuan pendidikan ini sangatlah penting bagi keberhasilan suatu kegiatan. Karena kenapa? Kegiatan yang tanpa dimiliki tujuan yang jelas akan menjadi kabur dan tanpa arah, yaitu tidak terkendali. Seperti contoh, kita mau beli minyak tapi tujuan membeli kita tidak tahu mau membeli kemana. Jadi kita asal-asalan, penting kita jalan cari di mana toko minyak. Seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan ini sangatlah penting bagi kita. Tujuan menurut Zakiyah Derajat ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Maka pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatannya. Dapat juga disimpulkan bahwa menurut Zakiyah Derajat ini, tujuan itu diharapkan agar tercapai setelah kita itu mengerjakan suatu usaha atau kegiatan kita sampai selesai. Seperti contohnya itu pendidikan. Karena pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatannya. Seperti contoh, kita itu sekolah dasar ataupun sekolah TK. Kita itu akan memiliki tingkatan-tingkatan dan tahapan-tahapannya. Seperti kita baru masuk sekolah, seperti kita sekolah di TK. Kita baru masuk sekolah, itu ada tingkatannya. Yang pertama kali masuk itu kita mengajarkan anak-anak itu di kelas yang baru, yaitu kelas A. Nah, setelah di kelas A sudah selesai, maka akan berpindah tahapannya, akan berpindah tingkatannya, yaitu akan dipindah ke kelas B. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya contohnya seperti itu. Terus sedangkan menurut Hasbiyallah dan Muhammad Sultan, tujuan ialah faktor yang sangat penting dalam pendidikan. Jadi kalau menurut Hasbiyallah dan Muhammad Sultan, tujuan ini adalah faktor yang sangat penting dalam pendidikan. Seperti itu. Adapun tujuan pendidikan merupakan suatu keharmonisan dalam kehidupan manusia. Seperti kita itu keharmonisan dalam kehidupan manusia. Kita itu harus memiliki pendidikan yang harmonis antara dua aspek pendidikan. Yang dimana juga ada pendidikan duniawi dan ada pendidikan akhirat juga. Jadi tujuan pendidikan itu kita dapat menjadi keharmonisan dalam manusia gitu. Seperti itu, kita mencari pendidikan yang bertujuan untuk keharmonisan duniawi dan juga akhirat. Seperti itu. Adapun tujuan pendidikan dalam Al-Quran, yaitu ada 4 surat. Yang pertama surat Az-Zariyat ayat 56 yang menjelaskan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tafsir dari ayat ini, kholaqo berarti menciptakan dari tiada menjadi ada. Hanya Allah yang dapat menciptakan ini. Hanya Allah yang dapat menciptakan antara ada menjadi ada. Sedangkan manusia hanya merekayasa apa yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain. Seperti sel-sel yang dirubah menjadi sel lain. Seperti contoh, sel telur bertemu dengan sel sperma akan berubah menjadi janin. Seperti itu.
Jadi manusia itu sudah berbeda antara manusia dengan Allah. Allah adalah Maha Pencipta, yang dimana Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan manusia hanya dapat merekayasa sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain. Seperti contohnya janin itu tadi. Terus adapun nilai-nilai pendidikan yang bertujuan untuk membentuk hamba yang edukatif, yaitu manusia yang bersemangat untuk berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Seperti contoh, terkadang kita itu seumpamanya lagi antri apapun itu, kita melihat orang yang lebih tua dari kita, yang orang tua yang sudah baya gitu. Nah, itu kita tidak tega melihat orang tua tersebut. Jadi kita itu berada di antrian paling depan dari orang tua tersebut. Kita itu berkorban demi orang tua itu, agar supaya orang tua itu dapat dipanggil terlebih dahulu, seperti itu. Karena kita itu tidak boleh mementingkan diri sendiri, kita itu juga harus mementingkan orang lain, berkorban demi orang lain demi kebaikan, seperti itu. Dan juga beralih ke surat Al-Imran ayat 137, yakni telah berlaku hukum-hukum sebelum kalian. Hukum tersebut adalah sunnatullah, yang dimana kehancuran suatu manusia terdahulu karena dosa-dosanya. Ada contoh kalau dari arti ayat ini, yang dimana hukum-hukum itu berlaku sebelum kalian, dan juga sunnatullah, yang dimana kehancuran suatu bangsa terdahulu karena dosa-dosanya. Ada juga cerita dari Raja Fir'aun dulu, sudah diberi jabatan yang tinggi, diberi kekayaan yang banyak. Nah, melupakan apa yang telah Raja Fir'aun itu dapat, itu hanya semata-mata dari Allah. Dia melupakan semua itu, dan juga dia itu mengaku-ngaku kalau dia itu Tuhan, seperti itu. Jadi Allah itu menghukum Raja Fir'aun dengan cara menenggelamkan kotanya, menenggelamkan seluruh harta-harta bendanya yang sudah dimiliki Raja Fir'aun, seperti itu. Adapun juga larangan bagi manusia yang diungkap dalam ayat ini, yaitu tidak boleh merasa lelah. Tidak boleh kita merasa lelah, cepat merasa lelah. Karena apa? Kita itu melakukan sesuatu hal itu harus beroptimis, penting. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang kita rasa itu berat, yang kita rasa itu kita tidak dapat menjangkaunya, seperti itu. Kita itu tidak boleh lelah dengan apa yang sudah kita rencanakan, seperti itu. Yaitu kita harus percaya, tidak boleh putus asa, seperti itu. Yakin kalau kita itu bisa dan bisa. Dan juga tidak boleh sedih. Jadi kalau kita menemukan kegagalan, itu gampang kita itu cepat sedih. Karena kita itu belajar dari sebuah kegagalan itu, dari sebuah kegagalan itu kita harus belajar kenapa kita bisa gagal. Oh, ternyata ini, seperti itu. Jadi jangan cepat sedih. Kalau kita menemukan sebuah kegagalan, kita harus mencari apa itu dari kegagalan yang sudah kita lakukan. Itu kita belajar untuk agar kita tidak gagal. Kita cari kegagalan apa yang membuat kita itu gagal, kita rubah. Kita harus terus berusaha, seperti itu. Beralih ke surat Al-Hajj ayat 40. Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanya Allah. Nah, seperti itu. Jadi dapat juga dijelaskan, ada
ada seorang manusia yang diusir dari kampungan halaman mereka tanpa alasan yang jelas. Karena kecuali mereka berkata Tuhan kami hanya Allah. Jadi ini tuh belajar tentang memperkuat keimanan kita, memperteguh keimanan kita. Kalaupun kita diusir, diusir dari kota, diusir dari sebuah negara karena tanpa suatu alasan, cuma alasannya karena kita hanya berkata Tuhanku hanya Allah. Nah, itu yang membuat kita diusir. Nah, kita itu harus belajar, kita harus memperkuatkan iman seperti itu. Kalau tidak salah. Terus beralih ke surat Al-Fat ayat 29. Yang menjelaskan bahwa Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan atau Rasul Allah, yang dimana kita ketahui bahwa Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang dipercaya untuk menerima wahyu-wahyu dari Allah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, pendidikan ini membentuk agar manusia itu taat dan patuh, terutama kepada Sang Pencipta. Adapun pendidikan ini juga dapat kita ambil dari sejarah-sejarah masa lalu dan sunnah-sunnah Allah yang berlaku pada masanya. Dan pendidikan juga dapat menjaga satu sama lain. Dan pendidikan juga dapat melahirkan pribadi-pribadi yang menebar perdamaian, cinta, dan kasih sayang. Jadi kesimpulannya dari dari penjelasan makalah ini melalui ayat-ayat tersebut, mulai dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, itu banyak sekali mengajarkan suatu pendidikan bagi kita. Kurang lebihnya itu saya mohon maaf jika banyak kesalahan, karena di sini saya juga sama-sama belajar. Jadi seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.